Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Damayanti dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ingin menceritakan kisah kakak beradik membawakan buah kebaikan. Seorang kakak yang sedang bekerja di pasar, ia membawakan barang-barang milik pengunjung pasar. Aku harus bekerja lebih keras. Aku ingin memberikan hadiah untuk adikku, ucap sang kakak itu untuk menyemangati dirinya sendiri. Sang kakak itu hanya tinggal bersama adiknya. Orang tua mereka sudah berpisah. Mereka hidup miskin, tentu sang kakak menjadi tulang punggung keluarga. Kebetulan, ia ingin memberikan hadiah untuk adiknya karena adiknya telah menjadi adik yang patuh. Sore harinya, sang kakak itu sudah mendapatkan uang yang cukup untuk membelikan hadiah. Apa yang akan kuberikan kepada adikku? Gumam sang kakak itu yang sedang kebingungan. Sang kakak itu lalu memisahkan uang itu menjadi dua bagian. Kebutuhan hidup mereka, yang satu lagi untuk membelikan hadiah. Aku pikirkan nanti saja. Lebih baik aku bergegas pulang sambil mencari hadiah untuk adikku, gumam sang kakak. Di tengah perjalanan pulang, sang kakak bertemu seorang pengemis tua. Tubuh pengemis itu sangat kurus dan lemah. Tangannya yang mengadah meminta belas kasihan. Nak, tolonglah aku. Sudah berapa hari keluargaku tak makan. Hari ini aku harus membawakan makanan untuk mereka, pinta pengemis tua itu kepada sang kakak. Mendengar ucapan pengemis tua, sang kakak merasa iba. Selama ini, ia merasa tidak beruntung karena hidup miskin. Namun, rupanya di luar sana masih ada yang lebih tidak beruntung. Sang kakak itu pun memutuskan memberikan satu bagian uang yang dia dapatkan hari ini. Pengemis tua itu lebih membutuhkannya. Hadiah untuk adikku bisa menunggu sampai besok. Besok aku akan bekerja lebih giat lagi, pikir sang kakak. Lalu memberikan uangnya kepada pengemis tua itu. Terima kasih nak, kau memang memiliki hati yang mulia. Sebagai balas kebaikan hatimu, aku memberikanmu hadiah ini, ucap pengemis tua itu sambil memberikan bungkusan kepada si pemuda. Dengan senang hati, pemuda itu pun menerimanya. Hari sudah petang. Pemuda itu khawatir jika adiknya sudah menunggunya di rumah. Ia pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, pemuda itu membuka hadiah dari pengemis tua. Rupanya hadiah tersebut adalah segenggam padi. Untuk apa padi ini? Pikir sang kakak itu kebingungan. Sudah petang. Pemuda itu khawatir jika adiknya sudah menunggunya di rumah. Ia pun bergegas pulang ke rumah. Sesampai di rumah, pemuda itu membuka hadiah dari pengemis tua. Rupanya hadiah tersebut adalah segenggam padi. Untuk apa padi ini? Pikir sang kakak itu kebingungan. Bagaimanapun juga ini adalah hadiah. Simpan saja dulu. Mungkin suatu saat nanti sang kakak itu akan membutuhkan hadiah itu. Pasti ada alasan mengapa pengemis tua itu memberikan segenggam padi. Berhari-hari sang kakak itu bekerja dengan giat. Dia sangat ingin membelikan hadiah untuk adiknya. Namun, karena kelelahan bekerja, sang kakak itu jatuh sakit. Ia pun harus beristirahat di rumah. Aku tak bisa bekerja hari ini. Bagaimana aku bisa membelikan hadiah untuk adikku? Kebutuhan hidup kami pun harus dipenuhi, gumam kata si kakak itu yang sedang bersedih. Di kamarnya, sang kakak itu sedang melamun, memikirkan hidupnya yang sangat miskin. Lebih baik aku masak saja, pasti adikku sudah lapar, ucap sang kakak itu. Pemuda itu pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia menuju ke dapur. Ya, ternyata beras di kendi sudah habis. Bagaimana ini? Tak ada sedikit pun makanan yang bisa kami makan, ucap sang kakak merasa sedih. Tiba-tiba sang kakak itu pun ingat hadiah padi dari pengemis tua. Hadiah itu bisa dijadikan makanan untuk hari ini. Benar juga, mungkin itulah maksud pengemis tua. Tiba-tiba sang kakak itu ingat hadiah padi dari pengemis tua. Hadiah itu bisa ia jadikan makanan untuk hari ini.
Ah, benar juga. Mungkin itulah maksud pengemis tua. Sang kakak pun mengambil hadiah padi dari pengemis tua. Ia berpikir sejenak, untuk apa padi itu? Celetuk adiknya yang tiba-tiba datang mengagetkan sang kakak. Aku akan memasaknya, kata sang kakak itu. Lebih baik kita tanam saja, pasti akan lebih berguna, saran sang adik. Wah, benar juga kata adiknya. Di belakang rumah ada halaman yang cukup luas. Ia hanya tinggal mencari sumber air. Kedua kakak beradik itu pun saling bahu-membahu menanam padi. Dengan telaten mereka bergantian mengambil air dari sungai. Sang kakak bertugas mengambil air di pagi hari, sang adik bertugas mengambil pada sore hari. Mereka bekerja tanpa merasa lelah. Beberapa bulan kemudian, tanaman padi milik kakak beradik itu tumbuh dengan subur. Waktu panen pun tiba. Awalnya, padi yang mereka dapat hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tak lupa mereka juga menyisakan sebagian hasil panen untuk ditanam kembali. Tahun-tahun berikutnya, hasil panen kedua kakak beradik itu semakin melimpah. Kini, tak hanya untuk makan sehari-hari, mereka juga menjual padi-padi itu. Dengan menjual padi-padi tersebut, sang kakak itu pun akhirnya bisa memberikan hadiah untuk adiknya. Banyak sekali hasil panen, ucap sang kakak. Di tengah kesuksesan tanaman padi mereka, sang kakak itu pun ingat dengan pengemis tua. Ia ingin menemui pengemis tua itu dan mengucapkan terima kasih. Sang kakak itu lalu kembali ke pasar, tapi pengemis tua itu sudah tidak ada di sana. Sang kakak itu pun bertanya kepada semua orang yang ada di pasar. Namun, mereka justru tak tahu jika ada pengemis tua di pasar. Mungkin pengemis tua itu adalah perantaran dari Tuhan. Sang kakak itu memang pantas mendapatkannya karena ia berhati mulia. Hargailah apapun hadiah yang kamu terima. Pasti ada alasan seseorang memberikan hadiah untukmu.